Kita sama-sama akan baca firman Tuhan. Eh, Malam hari ini Pak Bobom ambil judul, percayalah mujizat itu ada. Ya. Tingkatkan permainanmu ke level yang lebih tinggi. Maksimalkan game dan Pak Bobom siapkan dulu. Siapkan dulu ya. Oke. Malam hari ini Pak Bobom ambil judul, percayalah mujizat itu ada. Pak Bobom ambil dari 1 Korintus 4 ayat 20 dan selanjutnya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih banyak Bapak di malam hari ini. Kami anak-anak-Mu tak henti-hentinya mengucap syukur kepadamu Bapa atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari, setiap kehidupan kami, perjalanan hidup kami, setiap langkah kaki kami, dimanapun kaki kami menginjak Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan kami. Bapak, kami mengucap syukur dari malam hingga saat ini kami masih boleh bernapas dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang di malam hari ini kami semua, seluruh Indonesia hingga seluruh dunia, yang mana kami semua datang bersama-sama untuk satukan hati dan haus akan firman kebenaran-Mu, yang mana kami akan bersama-sama membaca firman kebenaran-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mohon pengampunan, ampunilah dosa kami, biarlah pada waktu kami menerima firman kebenaran-Mu, kami boleh menerima berkat dengan damai sejahtera dan penuh sukacita, dan kami semua menjadi anak-anak terang. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh-Mu Kudus ini tinggal di dalam diri kami, dan firman kebenaran-Mu kami semua boleh menabur benih-benih rohani kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan, terlebih-lebih keluarga kami. Terima kasih banyak Bapak, kami juga berdoa, berkati anak-anak yatim piatu yang hingga saat ini belum mencicipi sesuap nasi, ibu-ibu janda, duda yang sudah tua yang tidak mampu bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Berkati tangan-tangan yang memberikan bantuan, yang mana Tuhan kerahkan hatinya melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus memberkati mereka. Bapa, di malam hari ini juga kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, permasalahan, baik dalam rumah tangga, suami istri di depan ujung perceraian. Kami putuskan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus hancurkan hati yang keras. Lembutkanlah hati mereka. Biarlah mereka penuh damai sukacita. Mereka bersatu, saling mencintai. Anak-anak mereka, biarlah Tuhan Yesus selalu hiburkan mereka. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang mengalami di malam hari ini sakit penyakit medis. Tuhan Yesus angkat penyakit mereka. Dalam nama Yesus, dengan kuasa bilu-bilu-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu, jamah mereka. Darah Yesus berkuasa. Kami percaya Tuhan, malam hari ini akan terjadi mujizat. Dan kami semua akan mendengarkan kesaksian-kesaksian. Bapak, kami berdoa kepada saudara kami yang ada terbaring lemah di rumah sakit, di meja operasi. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus angkat penyakit mereka. Berkati tim dokter, suster,
yang ada di rumah sakit Tuhan pakai. Lawat mereka. Obat-obatan yang anak-anak Tuhan minum ataupun melalui ditangani oleh tim dokter, botol infus, darah Yesus berkuasa, kuduskan obat-obatan dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan yang berada tubuh lemah di rumah sakit, darah Yesus berkuasa. Kami percaya Tuhan, iman kami yang menyembuhkan kami, karena kami percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, Elohim yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati kami Bapa. Pagari rumah kami dengan malaikat-Mu yang suci. Berkati kami, jauhkan kami dari segala kuasa kegelapan roh-roh jahat, orang-orang jahat. Kami thinking dalam nama Yesus. Bapa, kami mengucap syukur yang mana Tuhan memberikan kami pekerjaan, baik sebagai TNI Polri, pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, pengusaha, pekerja-pekerja di pasar, dimanapun berada, tukang sapu, tukang parkir, petani, nelayan, dokter, suster, bidan, guru, supir taksi, ojek, apapun pekerjaan kami, Tuhan Yesus memberkati kami. Dalam setiap usaha kita, selama kami masih hidup dalam dunia ini, kami selalu mengucap syukur dan takut akan Engkau. Bapak, hamba-Mu berdoa. Tim Sulata BM2, hamba-Mu yang Engkau pakai Bapak, berkati hamba-Mu. Dalam pelayanan, keluarga hamba-Mu, istri, anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kami. Berkati Pak Lobo beserta istri, anak-anak, keluarga, usaha, Tuhan Yesus memberkati. Pak Lidara, Tuhan Yesus berkati, istri, anak-anak, cucu, usaha, Tuhan Yesus memberkati. Pak Leo, Tuhan Yesus memberkati. Pak Leon Peter, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai dokter, Tuhan Yesus berkati. Keluarganya, usaha, Tuhan Yesus berkati. Pak Budiman, Tuhan Yesus berkati. Pak Bambang, Tuhan Yesus memberkati. Pak Sibarani, Tuhan Yesus memberkati. Pak Mordekai, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Abre, Tuhan Yesus berkati. Ibu Sofiatul, Tuhan Yesus memberkati. Buat Timena, Tuhan Yesus memberkati. Pak Marban, Pak Jeki Sembiring, Pak Timoti, kami semua tim Sulata BM2 yang mana bekerja di ladang-Mu Tuhan. Bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang membantu dalam setiap pelayanan Sulata BM2. Ibu Sylvia, Pak Santoso, Ibu Dewi, Ibu Dwi, Ibu Grace, Ibu Budi Hartiningsi, siapapun anak-anak Tuhan yang sudah terjun langsung dalam pelayanan kami Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami semua berkati hamba-Mu Pak Slamet Riyadi dan Pak Yusuf yang bekerja keras di daerah Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Tuhan Yesus memberkati. Berkati Pak Denggas yang ada di Sulawesi Selatan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Bapak. Berkati siaran kami Sulata BM2 mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Peralatan yang kami pakai, jaringan internet, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami semua berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Ya, di malam hari ini, anak-anak Tuhan, siapkan kitab suci, laptop suci, handphone suci, buku, pena, yang duluan ya diciptakan. Ciptakan ya, yang pertama diciptakan, saya nggak tahu ya, sampai bilang ya. Kata Palidara. Kita belajar sama-sama malam hari ini. Pak Bom ambil khotbahnya, percayalah mujizat itu ada. Kadang
teman-teman dari RT 7 tidak tahu Bapak. Mereka berkata-kata itu adalah ada kuasa. Kuasa bukan dari kata-kata bijak, bukan kuasa dari mujizat itu dari ngomong-ngomong besar aja ya. Ini kita baca sama-sama. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan. Pak Bobom ambil dari 1 Korintus 4 ayat 20. Mari kita baca sama-sama. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kita sama-sama baca ulang. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kuasa siapa? Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa. Darah Yesus berkuasa. Dalam nama Yesus. Bukan kata-kata kita bicara. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin saudara-saudara. Oh, haleluya, haleluya. Malam hari ini Pak Bom akan kita baca sama-sama dalam perjanjian lama. Pak Bom ambil tentang seorang nama Naaman ya. Kita buka ya. Pak Bom ambil dalam perjanjian lama. Dua raja-raja. Supaya yang banyak-banyak bicara ini bahwa tidak tahu ya. Hanya mujizat itu nabi yang benar dan mujizat hanya dari bangsa Israel. Raja Israel. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, karena Tuhan banyak, tapi Tuhan yang mana dulu? Oke. 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. Naaman disembuhkan. Oke, Naaman itu siapa? Kita baca dulu. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi oleh sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Nah, kita baca lanjut ya, ayat kedua. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan dari istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadapi nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel. Nah, sampai di sini kenapa Pak Bomo mengambil firman Tuhan dalam perjanjian lama, khususnya dalam 2 Raja-Raja. Di sini ada pembelajaran tentang kita manusia. Kalau sudah mengalami kesakitan, apapun kita mau cari untuk jadi sembuh, jalan terbaik. Tidak berpikir panjang, berpikir jalan pendek saja. Apalagi kalau sudah sakit parah. Contoh dia sudah berdoa, tapi belum jawab doanya. Bisa saja dia pergi melakukan hal yang lain. Pergi cari penyembuhan-penyembuhan alternatif sampai bisa mengkhianati Tuhan Yesus. Pergi ke dukun-dukun, pergi ke orang-orang yang tidak tahu, tidak mengenal Tuhan. Karena sudah dalam keadaan sakit. Apapun dia kepingin sembuh, bodoh, itu orang bodoh. Ya, ada, banyak. Inilah yang saya mau sampaikan. Jangan kita cepat mengambil keputusan di dalam pada waktu kita kepingin supaya kita sembuh. Ya, banyak anak-anak Tuhan pada waktu dia sakit, dia tidak berpikir panjang. Langsung pergilah, ada orang yang bisa menyembuhkan, pergi. Apapun, meskipun dia bukan agamanya, atau meskipun dia
Dukun sekalipun, penyembah-penyembah berhala, mau dia ingin disembuhkan. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Nah, ini banyak ya. Jadi di dalam kisah Naaman ini sangat penting dalam Pak Bombom kita bicara ya dalam Alkitab ini, kitab Naaman. Ini sangat penting untuk pembelajaran kita ya. Yang pertama, Tuhan bisa memakai siapa saja, termasuk orang yang tidak percaya. Tuhan bisa pakai siapa saja, termasuk orang yang belum percaya, dipakai Tuhan. Bukan berarti dia tidak punya kelemahan ya. Maksudnya orang yang, Tuhan bisa saja pakai orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Nanti Tuhan jamah dia, ya, Tuhan jamah dia memberikan suatu penglihatan, itulah ya, seperti akhir zaman sekarang ya, dalam kitab Yoel 2 itu 8, kisah Rasul 2, 17. Tiba-tiba dia bertobat, orang kaget. Tiba-tiba kita bisa begini. Oh, dia punya kelebihan-kelebihan, karunia. Sesuai dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Nah ini. Jadi bukan karena perkataan kita bicara enak firman-firman, tapi tidak ada kuasa. Kita bicara dalam firman Tuhan begini, bisa begini. Tapi nyatanya semuanya cerita abal-abal, lorong ngidul, putar sana putar sini. Nah. Pak Bombom bersyukur, ya, karena Pak Bombom dulu yang jauh daripada Tuhan, Tuhan mau pakai Pak Bombom. Sehingga Pak Bombom bisa dikenal di seluruh Indonesia sampai seluruh dunia untuk memberitakan firman Tuhan. Karena apa? Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Nah, sebelumnya kita baca dalam Kisah Para Rasul. Kita sama-sama baca dalam Kisah Para Rasul. Nanti kita kembali ya. Aku kasih contoh dulu. Kisah Para Rasul. Ya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Haleluya. Yang di rumah katakan. Dari manapun. Kalau Tuhan mau pakai, berkenan kepada Tuhan. Jadi banyak ya, kayak Ibu Abre dan dulu sekarang Tuhan buka matanya, Tuhan pakai dia. Pak Muhammad Kacem, Pak Syafuddin Ibrahim, semuanya. Nah, kita kembali tentang tadi Raja Naaman ya. Pak Bobom mau ingatkan, ini anak-anak Tuhan. Kalau Anda sakit, panggil hamba Tuhan. Biar didoakan. Jangan pergi cari setan. Jangan ya. Dari orang yang di luar percaya Yesus baru pergi sana cari-cari segala sesuatu yang aneh-aneh. Kalau minum-minum herbal nggak apa-apa. Berdoa dalam nama Yesus. Jangan Anda sampai melakukan hal yang di luar. Ya, Pak Bom kerja sendiri kan. Pak Bom buat dulu ya. Oke. Kalau orang Kristen, jangan mengambil keputusan yang singkat ya. Kalau sakit cari hamba Tuhan, bantu doa. Terus ke dokter berobat, bukan ke dukun.
Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat itu kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kusta. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya, tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia dapat kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Pak Bobo belum lanjut ya. Kalau kita diberikan kuasa oleh Tuhan, dunia tidak punya. Ingat ya, kuasa dari Tuhan masing-masing, Tuhan berikan talenta yang dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Itulah karunia-karunia. Bukan karena perkataan, tapi ada kuasa dari Tuhan Yesus. Penyembuhan ya, nanti sebentar Pak jelaskan. Anak-anak Tuhan yang diberkati mempunyai kuasa. Tapi dunia lain tidak punya. Karena apa? Orang-orang lain tidak punya. Yang punya adalah orang-orang yang diberikan kuasa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, yang di rumah katakan amin. Mari kita lanjut baca. Baca ayat, kita buka ya. Ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Di sini dicelup, ya, di situ di dalam baptisan orang Yahudi yang bilang tefilah. Nah, kita lihat. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Oh, haleluya. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa Raja Naaman, Tuhan izinkan untuk dia kena sakit kusta yang parah, dan supaya dia bisa buka mata bahwa Allah yang benar itu dari mana. Kalau kita baca selanjutnya nanti sebentar ya. Keselamatan itu hanya datang dari mana? Elohim yang benar dari mana? Elohim, Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Penyakit itu Tuhan memang izinkan. Supaya apa? Raja Naaman ini dicari. Yang herannya sekarang, anak-anak zaman sekarang,
Sudah tahu sakit, apa saja dia mau lakukan. Pergi cari dukun-dukun, bertapa dalam gua-gua. Bu tahu gak? Ibu, ini ibu bukan rota ini. Tahu gak? Di sana, di seberang. Kemarin orang kaki patah, dia cuma pegang langsung sembuh. Ada dukun. Ingat ya, ada orang menyembuhkan tanpa dalam nama Yesus. Jangan percaya. Itu simsalabim, abrakadabra. Tuhan mengizinkan setan bisa membuat sakit penyakit. Yang di rumah sekarang sakit, jangan putus-putus berdoa. Berdoa terus, minta sama Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Kita lanjut baca ya. Ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Tidak ada mujizat. Allah yang benar itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tidak ada Allah lain. Hello. Kesembuhan hanya ada di Israel, Allah Israel. Siapa? Yesus Kristus. Orang Nazaret. Percuma kita bicara nama ilah-ilah lain. Setan bisa menyembuhkan? Bisa. Tapi dia minta warna biru. Habis sembuh cuma sebentar. Langsung game. Selesai. Apakah setan tidak sembuh? Setan itu punya kuasa. Nih, ini setan, ini manusia. Baku lawan. Siapa yang menang? Ya jelas setan, karena setan punya kuasa. Tapi kalau ini setan, ini manusia. Di belakang ada manusia, ini ada Tuhan pegang. Setan lari nggak? Pak Bob sudah bikin ilustrasi. Ini nyamuk. Ini cicak, ini nyamuk. Cicak makan nyamuk, bisa toh? Coba kalau nyamuk ini, kita yang pegang nyamuk, kasih ke cicak. Kira-kira cicak mau makan nggak? Ah, cicak lari. Itu dalam Yesaya 43:11 Tuhan yang memegang. Nah, jadi kalau kita pegang nyamuk, cicaknya kasih makan coba. Cicak lari. Begitu pula juga setan. Kalau dia lihat kalau kita begini tidak ada apa-apa, tidak punya kuasa Roh Kudus, tidak punya Roh Kudus dalam diri kita, ya setan. Halo. Coba kalau ada Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Setan macam-macam. Bisa. Jadi keselamatan hanya datang dari bangsa Israel. Firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel. Nabi-nabi semua dari bangsa Israel. Ulangan 6 ayat 13 sampai 15. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Dua raja-raja 5 ayat 15 sampai 16. Sudah 3. Apalagi? Sedangkan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 24. 22 sampai 24. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nabi semua dari Yahudi. Suku Lewi. Keselamatan dari Allah yang benar itu ada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah tidak pernah memberikan firman-Nya kepada bangsa lain. Tidak ada.
Tidak ada. Nabi yang benar, yang bisa menyembuhkan. Dulu, Nabi. Paulus, mujizatnya ada banyak. Pak Bob bacanya sekitar 7. Menyembuhkan orang mati. Kan ayatnya sekitar 7. Ya, Tuhan Yesus berkata. Dalam nama Yesus. Jadi kerajaan Allah itu bukan dari perkataan-perkataan. Yesus disalib, di kayu salib. Apa itu Tuhan? Katanya Tuhan, padahal manusia tidak punya kuasa. Kau bisa menyembuhkan. Orang-orang Kristen termasuk Pak Bombok punya anak. Tuhan ganti dengan usus yang baru. Bukan dokter. Ada kuasa dalam darahnya. Darah Yesus berkuasa. Semua tubuh saya punya anak dalam diganti ususnya. Bisa ke dokter, tidak ada lagi penyakit. Sudah usus baru, kembali pulih seperti baru lahir. Nah, bukan kita mau bilang berapologet, menghina Kristen. Emangnya orang Kristen, kalau orang Kristen, Yesus tidak memberikan kita sebagai anak yatim piatu. Ditinggalkan begitu saja, mungkin kita bisa beralih, iman kita goncang. Hanya orang bodoh, Kristen bodoh, yang pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Pak Bomom bilang, dalam Yeremia 4 ayat 22, sungguh bodoh dan tolol umatku. Bukan Pak Bomom yang bilang ya. Kalau orang Kristen yang meninggalkan Tuhan Yesus. Hanya orang bodoh yang mengatakan, Yesus bukan Tuhan. Kalau Anda yang mengatakan itu, mungkin Anda karena manusia Anda jadikan Tuhan. Asa Tuhan tidak bisa jadi manusia. Anda saja diciptakan. Berpikirlah baik-baik. Otak itu jangan jadi begoders. Masa Anda punya otak tuh membatasi kekuasaan Tuhan. Tuhan itu ada di mana-mana. Bukanlah wawasan Anda. Jangan kayak sapi, Pak Lidara bilang, sapi kejar buntutnya. Ini kadang-kadang Pak Bobom bingung ya. Teman-teman kadang-kadang yang mau bilang apa juga ya. Sudah orang Kristen ya. Sudah jadi orang Kristen, sudah rajin ke gereja, pegang kuasa-kuasa kegelapan. Ada pegang jimat-jimat. Sekarang mungkin Anda hebat, tapi tunggu. Ingat Wahyu 3 ayat 19. Kau kutegur dan kau kuhajar. Pang! Nanti sukena nanti sucilaka atau apa baru tiba-tiba di rumah sakit. Aduh Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya tidak mau lakukan lagi. Syukur kalau tidak mati. Tiba-tiba game sampai di atas. Sudah bajejer tuh. Orang Manado juga, ngana sudah kau siap-siap coba jejer di depan Gehenna. Ini orang-orang Kristen banyak ini lakukan. Sakit apapun dia mau lakukan. Yang penting saya sembuh. Ada orang penyembuhan di mana itu? Bukan dalam nama Yesus. Di daerah yang perempuan itu ya. Orang Kristen lari ke situ. Kristen bodoh itu. Nah ini, panggil hamba Tuhan. Ada tulis dalam Yakobus 5 kan? Bukan minyak yang menyembuhkan, bukan air yang menyembuhkan, bukan. Nanti ditumpang tangan berdoa. Kalau Anda belum sembuh, koreksi diri dulu. Masih ada marah atau tidak? Barang yang paling kecil di hati Anda. Baca Yakobus 5 baik-baik. Markus 11 ayat 25-26. Matius 6 ayat 9 sampai 12. Itu dulu. Dendam, masih ada dendam. Ada segala sesuatu yang tersimpan. Makanya Tuhan itu memalingkan. Tuhan tuh biasanya kalau kita berdoa, kita mau sembuh. Mata Tuhan tuh tertuju kepada orang-orang benar. Kalau Anda tidak maafkan orang, bagaimana Anda mau sembuh?
Sebentar nanti kita baca ayatnya. Banyak orang bilang, saya sudah ampuni, saya ampuni. Dari mulut saja, saya sudah ampuni dia. Saya sudah nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi hatinya malam tidak bisa berpikir, tidak bisa tidur. Tinggal berpikir. Aduh, Pak Bumbu bilang, sudah kasih 7 ayat Alkitab, ampuni. Tapi kemarin dia tipu saya uang banyak. Dia sumpah maki, dia bunuh saya ke keluarga. Iya toh? Bagaimana mau ada kesembuhan? Oh, karena kalau orang subunuh kita ke keluarga, baru dia juga harus mati. Andai hakim. Baca Ibrani 10 ayat 30 sampai 31. Baca baik-baik ya. Roma 12 ayat 19. Baca baik-baik. Yang tukang dendam-dendam itu, apalagi kalau kita punya keluarga disakiti. Aduh, dia sudah sakiti saya. Tambah kita rasa, tambah bagi, rojo-rojo DP mulu. Ini orang Kristen yang tidak bisa dilepas daripada hal itu. Dendamnya. Sakit hati. Sampai sakit hatinya. Koyak. Sampai dia jadi penyakit. Ya toh. Kalau Anda punya masalah. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Maka dia akan bertindak. Ampunilah. Anda taruh bahan api di kepalanya. Banyak orang yang punya masalah kecil saja. Dia tidak bisa merendahkan hatinya. Justru dia bilang, kenapa lu? Apa lu FNK? Tidak mau ampuni. Kecil-kecil itu yang menjadi bibit kebencian. Sehingga Anda tidak membenarkan. Banyak ayatnya, 1 Yohanes 4 ayat 20. Anda berkatakan, Tuhan saya mencintai engkau Tuhan. Tuhan kau bisa lihat. Tapi kau bilang kau mencintai. Setelah ngode lihat di gereja ada orang di samping Anda. Oh ini dia ini. Menurut Carlota nih. Kemarin diambil kita pelaki, pedoi. Dia babuju-buju, pas selingkuh dan kita pilih. Suami, oh tak kau gimana nih? Gitu. Anda pembohong, pendusta. Serahkan sama Tuhan. Baru, nanti sakit siapa? Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan. Tetapi dari kuasa. Yang di rumah katakan amin. Kita baca dalam 2 Korintus. Ya. 2 Korintus. Sama-sama. 2 Korintus. Ya, 12. Ayat yang ke-9. Oke, sampai yang 10. Kamu kasih tanda dulu ya supaya kita baca. Oke, kasih warna biru ya. Bentar ya, Pak Bobong ganti baterai dulu. Bentar ya. Kasih karuniaku bagimu. Perhatikan firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini orang Kristen mengaku, apalagi sudah mengaku bilang orang yang hebat berapologet, hebat dengan Alkitab, hebat rajin gereja. Pada waktu sakit, cengeng.
Tuhan tidak mau menyembuhkan saya. Tuhan, saya sudah sakit, Tuhan. Babi bingung orang Manado bilang, apakah Pak Bobo pernah mengeluh? Pak Bobo sakit. Apa Bobo tidak pernah? Paling dokter Leon Peter yang tahu. Kalau kita memberitakan firman Tuhan, justru kita semakin Tuhan memberikan kita kuasa. Tadi malam baru Pak Dokter Leon Peter bilang, tadi malam kan, berapa malam yang lalu. Makanya ada vitamin Pak Bobo beli. Selama ini nggak pernah minum. Tadi malam baru minum. Semakin kita semakin lemah, jangan semakin kita semakin down. Lemah tubuh semua. Jangan. Hati yang gembira adalah obat. Dereng, dereng, dereng. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya Pak Bobo biasanya kalau siaran sudah pagi, udah tengah malam orang udah tidur baru bangun tidur. Kan Pak Bobo kalau diskusikan yang lucu-lucu tuh, ambil bedak, supaya kita semua ketawa. Bukan Pak Bobo mau bikin lucu-lucu. Pak Bobo juga ketawa, dihiburkan. Teman-teman juga di rumah ketawa. Amin, saudara-saudara. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hatiku senang. Jangan sampai hati yang patah. Ini ada orang yang pada Tuhan Yesus berdoa. Sudah dalam kelemahan lebih takut. Aduh Tuhan, nanti saya mau sakit begini, saya mau mati kapan? Angkat tangan. Yeremia 33 ayat 3. Matius 25 ayat 28. Matius 21 ayat 22. Yohanes 14 ayat 14. Apa yang saudara takutkan? Janji Tuhan. Apapun yang terjadi, serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak. Amin, saudara-saudara. Kita lanjut. Kita baca firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3. Nah, kita baca ya. Sama-sama baca Pengkhotbah 3. Ayat ke 11. Nah, ya. Nah. Pak Bobo mengingatkan bahwa kadang kan Pak Bobo selalu berdiskusi, Pak Bobo bilang namanya supra-rasional di akal pikiran kita. Tuhan bekerja bukan dengan cara kita pun mau, ya. Ingat, kita kalau mau minta kesembuhan, jangan bilang Tuhan saya minta saya begini, saya minta saya kekayaan saya begini, Tuhan saya minta saya begini. Nah, berdoanya itu Tuhan saya lagi sakit. Tuhan berkehendak dengan apa yang Tuhan mau. Bukan dengan cara kita pergi ke sana cari mengobati. Memang Tuhan berikan kita hikmat. Tuhan kasih petunjuk melalui orang ini. Nanti Tuhan kirim orang ini. Bom, ini ada obat ini bagus. Obat apa dari dokter. Itu Tuhan pakai. Kan dalam Yesaya 27 ayat 6. Tuhan memberikan semuanya bangsa anak-anakku, anak bangsa Israel diberikan sebagai akar-akar yang akar yang akan tumbuh tunas. Itulah menjadi dokter-dokter, penemuan-penemuan obat. Dalam Yesaya 27 ayat 6. Siapa lagi? Obat-obatan sehingga para ilmuwan sekarang udah berkembang. Tapi cari kau berobat ke dukun. Simsalabim, abrak-abrak, proprak. Hai, ambil air putih lagi. Kalau ada orang Kristen, berdoa baru pakai air. Kalau orang Kristen itu tumpang tangan dalam nama Yesus. Ambil minyak, berkati,
Ya, sesuai dengan Yakobus ya. 1 ayat 5 ya. Yakobus 5. Nah, pegang, berdoa kuduskan. Itu wadah saja. Bukan nanti pegang minyak sudah berdoa bawa kemana-mana. Atau bawa ke sana, ini minyak ampuh loh. Nah ini ada aliran-aliran yang bilang minyak itu ampuh. Zaman dulu, minyak dipakai urapan untuk orang sakit. Itu terdiri dari rempah-rempah. Ditumbuk rempah-rempah orang-orang Israel tubuh. Ditaruh campur minyak bersatu jadi penghangat begitu. Minyak itu hanya wadah pas kita berdoa itu wadah. Jangan salah-salah artikan ya. Air minum, biasanya Pak Bom pakai, berdoa. Adapun di rumah bisa lakukan itu. Ambil air, berdoa, tumpang tangan. Jadi kalau anak-anak sakit, jangan lari tengah malam. Aduh, kenapa ya tidak ada pendeta? Ingat, Pak Bobo menyampaikan firman Tuhan begini. Ya sudah, ambil Alkitab, baca dulu. Anak-anak panas, jangan takut. Ingat ya, orang mati roh itu bukan keluar dari mana. Ini, dari atas ini. Setan masuk juga di 7 tempat. Ini pertama. Yang kedua itu belakang ini. Biasanya, macam bulu-bulu merinding kan. Yang ketiga itu lubang pusat. Masuk sini, setan masuk lewat sini. Kalau orang-orang yang nggak percaya Yesus. Yang keempat di mana? Itu tempat sensitif. Jadi kalau ada orang kerasukan, terus ada orang bilang bisa mengeluarkan setan, terus dia pegang langsung di perempuan punya tempat itu setan ketemu setan. Oh. Nah, itu keempat. Kelima di mana? Telapak kaki. Kiri kanan 5, 6. 7 di mana? Telinga. Ini telinga, lubang telinga nih. Jadi kalau Anda kurang dekat dengan Tuhan, kemudian ada dengar semakin besar gitu, itu iblis jin ada kincingi. Makanya kan Ciler ada sampaikan kan hadis yang apakah katanya kalau aku tidur malam nanti kincing, setan kincingi. Ini Pak Bobo bicara supernatural ini. Tidak percaya? Coba Anda yang pernah kerasukan. Jalan kemana ada kuasa kegelapan itu? Pertama tuh, aduh saya punya kepala berat. Itu di atas. Dia mau masuk ke sini. Yang kedua tuh, aduh merinding. Ada perut sakit, ada kelamin sakit. Pernah tahu dia tahu? Orang-orang yang punya kelebihan dia pegang di kaki, ada pijit-pijit tekan. Tuhan bekerja bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan. Kita hanya minta. Kita baca firman Tuhan baik. Pengkhotbah 3 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Untuk itu anak-anak Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Mau masuk meja operasi, Tuhan, saya minta Tuhan, sembuhkanlah saya. Saya percaya, rancanganmu bukan rancangan. Bilang pada Tuhan. Tuhan, saya serahkan hidup saya ke dalam tangan. Semakin kita lemah, semakin kita dekat dengan Tuhan, dan semakin kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, mujizat terjadi. Haleluya. Di rumah katakan amin, amin. Dan di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 15 sampai 16, itulah pelajaran penting. Karena Raja Naaman berkata, tidak ada Allah yang benar kecuali Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Pertanyaan, apakah Anda mau beli mujizat? Kalau Anda pergi berobat, kemudian ada hamba Tuhan atau pendeta, tulis yang berdoa dalam nama Yesus sembuhkan. Terus dia tulis tarifnya sekian, tarifnya sekian.
Tidak usah pergi ke situ ya. Mujizat tidak bisa dibeli dengan uang, saudara-saudara terkasih. Jadi hamba Tuhan tidak boleh minta uang. Kalau orang memberikan pengucapan syukur dalam pelayanan hamba Tuhan, sesuai dalam 1 Korintus 9 ayat 14. Berikanlah, tidak apa-apa. Tapi kalau hamba Tuhan yang langsung minta, perlu tanda titik. Roma 16 ayat 18. Karena Tuhan Yesus memberikan kesembuhan, mujizat terjadi melalui hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Itu dengan cuma-cuma. Kita baca dalam Matius 10 ayat yang ke-7 hingga yang ke-8. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Pak Bombom diberikan hikmat, pemahaman tentang firman Tuhan. Pak Bombom tidak pernah bilang, ini ya Pak Bombom bikin les ya, belajar, baca, bayar. Ada kalau Anda pergi yang sakit, ya. Kalau anak Anda sakit di rumah pas sudah tengah malam, aduh Pak Pendeta kemana ya, tidak bisa telepon ya. Anda ngambil Alkitab, baca firman Tuhan, ya, ambil minyak apa ya, berdoa minyak eputika, ya, ulus di kepala anak. Sini ya, karena sini kan biasanya ini ya, dalam nama Yesus. Ya. Kita jadi pelayan Tuhan itu harus tulus. Tidak boleh punya niat bulus. Sebagai hamba Tuhan itu harus punya niat tulus. Tidak boleh punya niat bulus. Untuk ada punya mujizat, kesembuhan. Oh, saya harus KKR. Di sana orang undang memberitakan firman Tuhan. Tarifnya berapa? Pasang target. Pak Bombom kalau diundang untuk mengajar, 1 hari pun yang penting kasih makan, kasih minum saja, nggak apa-apa. Pak Bombom makan saja. Mau 1 jam, mau menyiar sampai 24 jam, kan 24 jam lagi tidak apa-apa. Ya toh, paling-paling mati surga. Nah kita sudah pegang jaminan sebagai warga kerajaan surga, Filipi 3 ayat 20. Apalagi yang mau ditakutkan? Amin, saudara-saudara. Hati yang gembira adalah obat. Apalagi? Seperti obat hatiku senang. Aneh-aneh aja. Nah, ya. Orang yang percaya dan yakin iman, Tuhan saya pasti sembuhkan. Kita baca sama-sama. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Ada saudara-saudara melihat kesembuhan dalam nama Yesus? Pasti. Saya mengalami. Saudara-saudara yang di rumah mengalami. Mujizat itu ada. Sampai saat ini mujizat masih ada. Firman Tuhan Yesus. Dunia ini boleh lenyap,
tapi firman Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Dunia boleh lenyap, tapi firman Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi kalau Pak Bomo kita berdoa semua, ingat ya, bukan Pak Bomo, iman Anda. Kita baca ayat lain kembali. Kita baca sama-sama di dalam 1 Petrus. 1 Petrus 2 ayat yang ke-20. Ada kuasa dengan darahnya. Dengan bilur-bilurnya kamu sembuh. Kita baca ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Rohani, jasmani, kekekalan. Bagaimana saudara-saudara? Ada kuasa dengan darah. Pertama, Anda sudah sembuh rohani. Terlepas dari murka Allah. Sembuh. Jasmani. Anda sakit menerima kuasa itu. Yang ketiga, kekekalan. Anda siap menerima tubuh kemuliaan. Haleluya. Di rumah katakan amin. Ingat ya, kesembuhan yang kita terima orang Kristen 3. Yang lain, epenta. Kita baca sama-sama dalam nama Yesus. Iman kita yang menyembuhkan. Kita kembali dalam Matius. Matius 15 ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan ketika itu juga anaknya sembuh. Anda percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun Anda sekarang belum dibaptis, Anda punya iman belum percaya Yesus. Tapi kalau Anda serahkanlah hidupmu kepada Yesus, Dia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Yesus. Tuhan kita Yesus. Hari ini, Anda yang mengalami mujizat kesembuhan, Anda sudah tahu, bukan karena perkataan, tapi karena kuasa. Kuasa dari mana? Satu nama. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Yang berkuasa di bumi maupun di sorga. Yesus Kristus. Tuhan. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Iman yang menyembuhkan. Ibu terkasih, Ibu Yapwen, jangan patah semangat. Kuat berdoa. Tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya di setiap kudi dan dipulihkannya. Ibu ya, ibu kuat ya. Haleluya. Dalam siapa? Dalam nama siapa? Kita baca sama-sama dalam Matius, terakhir ya kita baca ya. Matius 21 ayat yang ke-22. Mari. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Haleluya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya.
Mintalah. Carilah. Ketoklah. Itu perintah, saudaraku. Jangan pergi minta sama orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Jangan minta sama setan. Ya. Baik. Dan aplikasi musik. Ya. Malam hari ini bukan khusus aja buat Ibu Yapwen yang saudara terkasih di Malaysia. Tapi untuk semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan, yang mengalami pergumulan, permasalahan dalam rumah tangga, baik itu anak-anak Tuhan yang di ujung perceraian, ya, Pak Bobom sampaikan, jangan kecil hati, kecewa, Anda belum menerima mujizat. Serahkanlah hidup Anda kepada Tuhan. Kalau ada orang yang mengatakan, sekalipun hamba Tuhan, cerai, secara Alkitabiah tidak bisa bercerai. Ingat, puisi yang tertua di dunia ini adalah puisi dari Adam. Dialah kekasihku, tulang rusukku. Jangan dengar yang lain. Baca kitab Kejadian. Hawa dari tulang rusukku. Kalau Anda mau mengambil yang kedua, Anda menghilangkan istri Anda meskipun dia sudah jatuh dalam dosa, berarti tulang rusuk Anda sudah busuk. Kalau Anda tinggal, Anda kembali tanpa tulang rusuk sana. Kalau ada permasalahan, ampunilah suami atau istri Anda. Kalau Anda tidak mengampuni, berarti Tuhan juga tidak mengampuni. Dosa semerah buah kirmisi akan putih seperti salju. Yesaya 1 ayat 18. Saya mau sampaikan sama anak-anak Tuhan yang di malam hari ini. Terlalu banyak orang sampaikan sama Pak Bombom. Pak Bombom, bagaimana saya mau bersatu dengan istri saya? Atau suami saya sudah kotor tubuhnya dari pandangan manusia dan pandangan Tuhan dia sudah berzina. Saya tidak bisa ampuni dia. Tidak bisa. Karena dia sudah kotor. Mungkin dia dibaptis atau apa, tubuhnya saja bersih kasih mandi. Tapi hatinya masih. Yang malam hari ini sudah berbuat perzinahan. Anda sudah menyesal. Anda minta ampun. Minta ampun sama istri Anda. Minta ampun. Panggil hamba Tuhan ke rumah Anda. Tompang tangan. Di depan Bapak Gembala. Tumpah tangan. Di situ Anda disucikan, ditahirkan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mengaku mulut. Karena kerajaan Allah bukan dari perkataan, dari kuasa. Anda ikuti kalau Anda.
Kalau Anda tidak mengaku dosa Anda depan hamba Tuhan dan istri Anda, tidak akan pernah. Kemudian istri juga demikian. Ada berbuat dosa, minta ampun. Anda berbuat dosa, anak Anda sakit atau Anda yang sakit. Kalau Anda tidak jujur, Anda bilang saya udah mengampuni, tapi Anda tidak tumpang tangan, pendeta datang tumpang tangan. Tidak akan pernah Anda mau mendapatkan kuasa. Pak Bobo mau menyampaikan bahwa malam hari ini anak-anak Tuhan yang punya masalah, belajarlah mengampuni. Ini salah satu yang menghambat kita dalam kedamaian di dalam Yesus Kristus. Sehingga Tuhan memalingkan wajah terhadap kita, tidak menjawab doa kita. Anak-anak Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sampai kita melakukan hal-hal di luar firman Tuhan secara alkitabiah. Banyak guru-guru palsu, antikris tidak datang dari luar, tapi datang juga di dalam gereja. Malam hari ini Pak Bobo sekali lagi ingatkan, anak-anak Tuhan melakukan kejahatan, pulang. Yang berbuat dosa, perzinahan, pesta-pesta seks, narkoba, takut mau ke gereja. Gereja adalah tempat orang-orang berdosa. Gereja adalah tempat orang-orang tidak benar. Bukan gereja tempat orang suci. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk melayani kita semua. Datang bukan untuk orang yang sudah benar, tapi orang yang sakit. Seperti Pak Bobo. Anda. Biar Anda yang punya tato kiri kanan, ada tato kalajengking, harimau, macan, ular, naga, kapal. Jangan terpengaruh dengan kata-kata orang. Carilah Tuhan, maka kau akan hidup. Amos 5 ayat 4 sampai 6. Carilah Tuhan, di mana Tuhan mau berkenan untuk Anda. Yesaya 55 ayat 6. Pak Bobo menyampaikan buat anak-anak Tuhan. Contohilah Raja Naaman. Dia mencari hamba Tuhan, Nabi Elisa. Begitu pula juga Anda di malam hari. Jangan cari dukun-dukun, peneduh-peneduh, peneluh-peneluh. Siapapun kata-kata bahasa-bahasa. Dukun-dukun, kesantet-santet, ke apa. Carilah Elohim, Abraham, Ishak, dan Yakub. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, panggillah hamba Tuhan. Berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, engkau akan disembuhkan. Malam hari ini saya percaya mujizat terjadi. Anak-anak Tuhan yang di rumah, yang mengalami jamahan kudus, dalam nama Yesus, dengan kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, berkati anak. Terima. Lepaskan. Kalau ada yang terganjil di hati, lepas. Ampuni. Jangan sampai kita bilang, doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Tapi Anda tidak mau mengampuni.
Anak-anak Tuhan, carilah Tuhan. Yang belum pernah ke gereja, kalau masih penyakit sekarang dilarang oleh pemerintah, ikutlah protokol kesehatan. Ikutlah aturan pemerintah. Ya, mungkin dengan cara mengikuti channel-channel YouTube Kristen. Ada hamba-hamba Tuhan, orang-orang hebat banyak, dari berbagai aliran, saudara-saudara kita dari Katolik, Protestan, Karismatik, dari Advent. Ikutilah. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Online. Tapi ingat, jangan mengikuti acara channel-channel yang aneh-aneh. Ya. Malam hari ini memang malam minggu ya. Pak Bomong kasih penguatan. Karena banyak sekali anak-anak Tuhan yang melakukan hal yang aneh-aneh. Oke. Di malam hari ini, pemberitaan firman, semoga damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua anak-anak Tuhan diberikan kuasa dalam darah Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih banyak Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan. Dalam kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan tetap selalu setia. Meskipun kami anak-anak-Mu tidak setia dan kami jatuh dalam dosa. Tapi kami yakin dan percaya, Tuhan selalu menjaga kami. Berikan kami kekuatan, kesehatan umur panjang. Bapa, terima kasih banyak. Malam hari ini kami semua telah bersama-sama membaca sebagian firman-Mu. Biarlah firman Tuhan, isi hati Tuhan, boleh tinggal di dalam hati kami. Dan kami tetap menjadi anak-anak terang. Dan biarlah kami semua boleh menabur kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan firman kebenaran, isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya di malam hari ini, anak-anak Tuhan yang mengalami sakit, mereka datang dan haus akan firman. Mereka mau sembuh. Rohani sembuh jasmani dan sembuh kekekalan. Engkau tidak pernah lalai dengan janji-Mu Tuhan. Kau berkata, Akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Dan firman-Mu jelas ya dan amin. Kami anak-anak-Mu serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di malam hari ini kami percaya. Dalam nama Yesus, sakit penyakit yang kami alami, Engkau angkat Bapa. Mari yang di rumah angkat tangan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Bapa, di malam hari ini, kami mohon pengampunan-Mu Bapa. Ampunilah kami, baik kami berdosa kepada suami kami, istri kami, anak-anak kami,
orang tua kami, saudara-saudara kami. Ampunilah dosa kami, Bapa. Biarlah kami layak berkenan di hadapan. Biarlah kami menerima kasih karunia-Mu, Tuhan. Kami menerima kesembuhan di malam hari ini. Tuhan, ada kuasa dalam darah-Mu, Tuhan. Malam hari ini kami sembuh. Iman kami, pasti kami sembuh. Kuduskan kami dengan kuasa bilir-bilirmu. Kuasa Roh Kudus-Mu. Sembuhkan kami, Tuhan. Kami percaya. Malam hari ini kami menerima kesembuhan. Terima kasih banyak, Bapak. Oh, haleluya, haleluya. Amin.